Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Kita lanjut pada al-babus tsani asyara fi bayani sifatil jannati wa ahliha. Bermula bab yang ke-12 pada menyatakan sifat syurga. Sekarang Bu, kita masih hidup, kita mengenal dulu bagaimana sifat kelak alam syurga. Mudah-mudahan kita semua Allah kembali kumpulkan sama-sama dalam syurganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk surga duluan belakangan? Bareng-bareng. Qala Allah Ta'ala wa idza ra'aita tsumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Al-ayah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau lihat di sana, engkau lihat akan nikmat dan kerajaan yang besar. Artinya apa? Betapa dahsyatnya alam syurga. Nikmatnya mala ainun ra'at, enggak pernah tuh mata memandang. Ibu kalau ditanya tahu syurga? Tahu syurga? Enggak tahu? Emang belum pernah ke syurga? Ibu tahu syurga? Tahu. Kapan ke syurga? Nah, itulah mata kita enggak pernah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kuping kita belum pernah pasti dengar nikmat syurga kayak apa. Ada yang bilang, oh syurga itu alam kenikmatan. Kenyataannya lebih daripada itu. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas pun di hati manusia kayak apa di surga. Ya Allah. Ibu waktu dilamar sama calon suami ibu dulu dikasih mas kawinnya emas 1 kilo. Kata pengantin perempuan, alhamdulillah dapat surga. Padahal baru emas udah dibilang surga. Gimana surga yang aslinya, ya? Dan ada kerajaan yang sangat besar di dunia. Orang mengaku punya kerajaan, punya apa namanya istana, nggak ada apa-apanya dibanding alam surga. Dan kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila tetaplah segala isi surga, itu Bu, semua kalau penghuni surga udah pada masuk. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, hai Jibril, bawa olehmu kepadaku surga yang bernama Hadhiratul Qudsi. Nanti ada Bu bagian surga yang namanya Hadhiratul Qudsi. Aku hendak permuliakan hambaku. Allah pengen servis hambanya, ya, pengen dimuliakan. Maka sembah Jibril, di mana tempatnya ya Tuhanku? Jangankan kita Bu sebagai manusia, malaikat Jibril aja kagak tahu di mana ada surga namanya Hadhiratul Qudsi. Di mana ya Allah tuh surga? Ya. Maka firman-Nya, firman Allah Ta'ala pada surga khuldi. Jadi ada surga namanya khuldi. Di dalamnya ada bagian namanya Hadhiratul Qudsi. Maka berjalanlah mereka itu, maka bertemulah dengan surga Adnin. Jadi kalau surga Bu pintunya 8, kalau neraka pintunya 7. Itulah hebatnya perempuan masuk surga Bu, kuncinya cuma 4.
jalani sholat, puasa Ramadan jalani, jaga kehormatan, patuh taat sama suami, selesai. Masuklah engkau ke dalam surga, bebas dari pintu manapun yang kau kehendaki. Ya perempuan nggak pakai banyak macam-macam bu, ya. Sholat, saatnya sholat. Waktu puasa Ramadan, puasa. Jaga kehormatan. Ini yang banyak di akhir zaman. Maaf, perempuan udah nggak bisa menghargai suami. Oh iya, suami masih ada. Ngobrol sama laki-laki lain. Ya Allah, akrab-akrab di kantor. Tapi nggak gitu juga bercanda, cubit-cubitan. Haram. Orang ada lakinya kok nggak bisa dia jaga tuh namanya kehormatannya. Haram, nggak boleh tuh. Kemudian kuncinya apa? Patuh taat sama suami selama suaminya tidak memerintahkan perkara atau hal yang dilarang agama. Nah, nanti ada surga adnin. Tiada pernah Jibril melihat surga besar seperti itu. Ibu malaikat Jibril itu pimpinan malaikat, bosnya, pimpinannya. Nah kalau malaikat Jibril aja belum pernah melihat ternyata ada surga seperti itu besarnya, dan ada seorang malaikat itu yang mengawal pintunya. Ada juga tuh pengamanan khusus, ada yang ngawal juga malaikat. Jadi ternyata bu sama-sama malaikat ada yang nggak kenal. Iya, karena masing-masing ada tugasnya. Telah berkata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas katakan, demi Allah yang kuasa tiada Tuhan hanya Ia. Jikalau diangkatkan dua kakinya dari tempatnya, maksudnya itu dua tempat kedudukan surga tadi. Kalau umpama diangkat nih kedudukannya, mau dipindahin, istilahnya begitu, dari tempatnya. Jika dijatuhkan ke dalam dunia ini, niscaya penuhlah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kenapa? Saking godenya. Bukan gede, godenya. Itu surga. Ya, dijatuhin ke alam dunia ini semua nih. Kambuk langit ada 7 lapis langit. Bumi ke bawah ada 7 lapis bumi. Semuanya penuh dengan surga tersebut. Artinya apa? Nggak muat. Ya, saking besarnya itu surga, saking luasnya. Maka memberi salam Jibril kepadanya. Jibril jalani perintah Allah, kan disuruh ambil tuh surga yang namanya Hazratul Qudsi. Tapi kan ada yang jaga, ada penjaganya. Jibril mengucapkan salam, dan jawabnya oleh malaikat itu salam baginya. Dan berkata ia, siapa engkau ini? Jadi bu, ini malaikat yang nunggu pintu surga Hazratul Qudsi pun nggak kenal sama Jibril. Padahal sama-sama malaikat tuh. Dia tanya, siapa engkau ini? Karena nggak kenal. Maka berkata Jibril, aku Jibril Rasul Rabbil Alamin. Aku Jibril, utusan Allah Ta'ala. Maka berkata malaikat itu, subhanallah. Lihat. Tuh malaikat ucapannya bagus-bagus semua. Saking takjubnya diucapkan subhanallah. Ternyata ada yang bernama Jibril tiada pernah kedengaran. Nah lu, padahal sama-sama malaikat tuh. Padahal kan pimpinan malaikat Jibril. Ya, tapi ternyata ada malaikat yang lain yang nggak pernah tahu, tiada pernah kedengaran. Sekali-kali itu nggak pernah kedengaran. Maka kata malaikat yang jaga surga kepada Jibril, kemana engkau datang ini? Mau kemana? Kata Jibril, aku datang kepada surga ini. Maka berkata Jibril, telah dijadikan Allah Ta'ala 8 surga. Tuh bu, kalau surga ada 8. Ya. Maka berkata, ya siapa yang mengawal surga itu? Kata yang jaga tuh surga, emang nih surga yang mau ngawal siapa? Ya. Maka kata Jibril, Malik Ridwan yang mengawal surga ini. Kan yang jaga surga pada umumnya kan malaikat Ridwan, bu. Kalau malaikat Malik jaga apa?
neraka. Maka nanti ini surga karena saking besarnya dikawal sama dua malaikat, Malik sama Ridwan, Malik Ridwan yang mengawal surga itu. Maka berkata, ya subhanallah, tiada kusangka bahwasanya adalah Allah Ta'ala menjadikan surga lain daripada ini surga. Itulah menunjukkan hebatnya Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Ini alam semesta begitu sangat luasnya. Jadi di sana ada surga, ada yang jagain. Di mana ada surga, ada yang jagain. Ini sama-sama yang jaga aja nggak kenal, Bu. Hah? Baru tahu dibilang tuh. Ternyata kata malaikat tadi, Allah ciptakan ada surga yang lain daripada ini surga. Karena bisa jadi menurut yang jaga surga tadi malaikat, ini surga kata orang sini, Bu, udah segede alaihim. Tahu segede alaihim? Udah paling gede udah. Ternyata ada surga yang lain gitu, ya. Maka berkata, ya apa engkau kehendaki kemari? Ada apa nih? Jibril ditanya. Maka kata Jibril, diperintah, disuruh oleh Tuhanku mengambil Hadhiratul Qudsi. Maka di mana ia sekarang? Maka sahut mereka itu, inilah yang bernama Hadhiratul Qudsi. Kata mereka yang jaga, ini nih surga Hadhiratul Qudsi. Akhirnya apa, Bu? Maka dilihat oleh Jibril dari bawahnya lalu sampai ke puncaknya, ujung surga. Tiadalah yang tahu bilangannya, berapa besarnya, luasnya, melainkan hanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui dia. Kalau istilah kita nih, Bu, nih, malaikat Jibril pun sampai keheran-heranan. Gede banget di surga. Itu, Bu, ya Allah, Jibril itu punya sayap sebanyak 360. Kalau dibuka dua sayapnya, dikepakkan sayapnya itu, ini alam semesta diketutup. Baru dua. Bagaimana 360 sayapnya dibuka? Segitu gedenya malaikat Jibril, ada surga lebih gede lagi. Jibril sampai terheran-heran, dilihat dari bawah sampai puncak ujungnya nggak bisa menerka. Ya, kali istilah orang nih, Bu, nih orang, apalagi Bojara dikerja di bagian pertahanan, pertanahan. Dia mengukur nih luasnya berapa kilo. Nggak bisa. Surga itu urusan Allah Ta'ala. Allah yang Maha tahu luasnya berapa. Maka kata Jibril, aku kehendaki menanggung dia. Maksudnya apa? Saya mau bawa nih surga. Aku mau bawa ke hadirat Allah Ta'ala. Maka kata malaikat itu, siapa serta kamu? Kata malaikat tadi, kalau bahasa kita, Bu, kamu yakin nih bawa sendiri surga gede begini? Ya? Sama siapa? Kata Jibril, tiada seorang denganku. Enggak, sendiri. Dan Jibril ucapkan, aku tanggung akan dia, aku akan bawa pindahkan di surga. Dengan apa? Modal kalimatnya, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Inilah, Bu, kalimat yang sangat singkat tapi isinya padat. La haula, tiada daya, wala quwata, dan upaya. Kalau diartikan di kita, Bu, la haula wala quwata, tidak ada daya kemampuan kita untuk menolak maksiat. Wala quwata, kita tidak punya kekuatan untuk mengerjakan perintah Allah ibadah. Illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekarang ngaji. Niat, azam, cita-cita ibu, mau ngaji Sabtu ini di Ustadz Ibrahim, Majlis Taklim, Az-Zikran Nafi'ah. Tapi itu bukan 100% kehendak ibu. Allah yang gerakkan kita punya hati. Allah yang gerakkan kita punya kaki, nyampe. Dan Allah yang gerakkan kita ada hasrat kepengen hadir di pengajian.
Kalau buat enak-enak jam segini hari libur Sabtu, enakannya berleha-leha Bu di rumah. Tahu berleha-leha? Enakan nyantai, enakan tidur sambil ngegayem, tahu ngegayem? Setel TV, telenovela tim emak tuh. Tapi apa? Allah yang gerakan kaki ibu semua bisa hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi kehendak Allah. Nah, itulah yang wajib kita syukuri. Orang Bu bisa ngaji itu apa? Atas izin dari Allah Ta'ala. Sebaliknya kita nggak bisa menghindar meninggalkan maksiat. Kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Kemudian ditanggung akan dia, dibawa oleh Jibril dengan sekalian mahligainya. Dan pohon kayu di dalamnya dibawa ke hadapan Allah Ta'ala. Maka disuruh Allah Ta'ala kan Jibril naik kepada puncak mahligai. Allah suruh Jibril naik ke atas. Ya. Untuk apa? Panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kau seru-seru. Panggil kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh panggil, ya Muhammad, marilah engkau dan segala para nabi, nabi-nabi terdahulu, dan segala mukmin hamba Allah yang beriman, di mana diundang kepada diyafati Rabbil Alamin. Dia undang jadi tamunya Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan dengan kemuliaannya maka berjalanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala anbiya semuanya, para nabi Bu. Bu, inilah hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, Nabi di akhir zaman, tetapi nanti waktu menghadap Allah yang mimpin semua Nabi dari yang pertama Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang mimpin justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling depan, nabi-nabi yang lainnya di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga apa? Diikuti di belakangnya apa? Segala mukmin dan panji-panji meliputi akan payung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kita Bu, istrinya apa Bu? Diarak, diarak rame-rame, ya. Maka berseru-seru Jibril memanggil, hai segala isi surga, marilah kamu sekalian mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perjamuan Allah Ta'ala. Jadi begitu Bu, kalau ada hal kebaikan, kita biar ikut hadir, ikut dalam rombongannya. Berharap apa? Biar kita pun termasuk bagian daripada orang-orang yang baik. Itu yang laki yang perjaka, perempuan yang perawan. Kalau ada undangan saudaranya, kerabat, kawan karib diundang, ada acara pernikahan, kalau bisa hadir. Kenapa? Mudah-mudahan kecipratan doa, jadi cepat dapat jodoh. Ada yang undang kita, walimatus safar, tetangga saudara pergi haji umroh, datang supaya kita bisa dapat bagian doa kecipratan. Mudah-mudahan juga ikut bisa cepat berangkat haji atau umroh. Sekarang diundang, ada acara tahlilan, memperingati kematian, hadir supaya kita bisa cepat ingat mati, bukan cepat mati. Ibu salah paham. Makanya sekarang ngomong belum kelar Baji. Jadi cepat ingat mati. Ustadz kalau cepat mati mah ogah saya ikut tahlilan. Tahlilannya ogah, besoknya. Jadi kita ada andil tuh. Kita hadir Bu Haji Hera, ada tahlilan, mengingatkan kita satu saat sama saya yang ditahlilin, saya yang diyasinin, saya yang didoain. Jadi kalau kita ikut andil majlis taklim begini nih, ya, kita nggak pakai pamrih. Ustadz tolong bacain dong, ada yang sakit, kita bacain sama-sama aja jamaah, mudah-mudahan yang sakit biar cepat sembuh.
Ustadz, ada berita duka cita, ada jamaah kita yang wafat meninggal, kita doain sama-sama. Begitu. Ya, entah saatnya kita begitu juga. Dapat info, ada jamaah kita wafat meninggal. Yang mana orangnya? Yang itu. Ya Allah, yuk kita sama-sama takziah. Begitu. Ya, nggak pakai nanya. Yang meninggal berapa orang? 3. Wani piro. Maksudnya dihargai orang meninggal? Jangan. Ya, jadi seperti ini. Nanti kita pun kalau di dunia cinta dengan rombongan orang baik-baik, ahli ibadah, apalagi cinta kepada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar kita akan ada tuh bersama-sama, ya, mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perjamuan Allah Taala. Maka terdengarlah suara itu kepada yang jauh dan hampir, artinya yang jauh kedengaran, apalagi yang dekat. Maka turunlah sekalian mereka itu di atas mahligainya, pada bersolek bu, pada dandan. Ya, ibu aja mau kondangan kira-kira rapi, cantik, apa kumel? Cantik lah, mau ngapain kondangan kumel? Malu-maluin suami namanya. Ya, kalau saat ibu itu ibu dandan yang rapi, wangi, niatnya satu apa? Ingin menjaga harga diri suami. Ibu nemenin suami, bu nanti ikut ayah ya, temenin. Ngapain ya mau kondangan? Ibu dandan yang rapi, ya. Dandan bu laksana bidadari. Cie bidadari. Hah? Bidadari dari mana? Kayangan. Apa? Jaga nama baik suami. Coba ibu kondangan, dandan asal-asalan. Ketemu temennya suami ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas